Persatuan alkemis, Wu Chen dan Sun Yan datang ke sini. Siapa kalian? Di pintu, dua pengawal menghentikan Wu Chen dan Sun Yan. Wu Chen melihat mereka berdua. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung melepaskan momentumnya. Kekuatan alam dewa yang sebenarnya, alam dewa yang sebenarnya. Merasakan momentum besar Wu Chen, kedua pengawal itu ketakutan dan ketakutan. Keduanya pemberani. Mereka hanyalah orang-orang yang lebih kuat di alam legendaris dan alam dewa yang sebenarnya. Tidak ada perbandingan di antara mereka. Lihatlah tubuh mereka yang gemetar. Momentum Wu Chen menyatu dalam sekejap. Dia tidak membuat masalah ketika dia datang ke sini. Batuk. Mereka membuka mulut, terengah-engah, dan menatap Wu Chen. Mereka juga penuh ketakutan. Mereka bahkan tidak bermimpi bahwa pria di depan mereka adalah dewa yang sebenarnya. Di mana Tuan akan datang? Pada saat ini, sebuah suara datang dari Persatuan Alkemis. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berpakaian alkemis muncul di sini. Ahli alkimia tingkat 8. Wu Chen melirik lelaki tua itu. Ada 8 garis emas di tubuhnya, yang menunjukkan identitasnya sebagai alkemis tingkat 8. Wakil Presiden. Melihat lelaki tua ini, dua pengawal bergegas membungkuk satu sama lain. Lelaki tua ini bukan orang biasa, tetapi wakil presiden Serikat Pekerja Alkimia mereka, ahli alkimia tingkat 8 Feng Chen. Dalam Serikat Pekerja Alkimia ini, ada otoritas tertinggi. Wu Chen berkata, biarkan sungai kuno keluar untuk menemuiku. Wen Yan, tidak hanya kedua pengawal itu yang terkejut, tetapi juga Feng Chen. Suara lelaki ini begitu keras sehingga dia harus mencari presiden Serikat Alkemis mereka. Saya tidak tahu siapa Anda. Bolehkah saya tahu nama Anda? Feng Chen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Meskipun Wu Chen kuat dan telah mencapai keadaan dewa sejati, dia bukanlah orang yang santai. Mungkin, prestasinya tidak sebagus Wu Chen, tetapi identitasnya ada di sana. Alkemis tingkat 8, dengan identitas ini saja, tidak takut pada yang kuat di alam dewa sejati. Wu Chen berkata, Wu Chen. Wu Chen. Feng Chen mengerutkan kening. Nama itu, yang tidak asing di telinganya, sepertinya pernah terdengar di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Apa yang dapat saya lakukan agar Anda dapat menemui Presiden Persatuan Alkemis? Wu Chen berkata, dia bisa berada di sini sekarang. Anda, Feng Chen sedikit kesal. Bagaimana orang ini bisa menjawab pertanyaan ini? Jika bukan karena menjadi dewa sejati, dia bahkan tidak ingin menghadapinya, jadi dia langsung mengirim orang keluar. Sun Yan keluar dan berkata, halo, Tuan Feng. Apakah kamu ingat gadis kecil itu? Jelas, Sun Yan mengenali Feng Chen. Sebelumnya, Feng Chen datang ke kerajaan Sun untuk mengobati penyakit leluhur mereka. Anda, Feng Chen menatap Sun Yan, berpikir sejenak, dan berkata, Anda putri Sun Feng, pemimpin kerajaan Sun. Sun Yan mengangguk, ya, benar. Feng Chen berkata, Anda datang ke Serikat Alkemis kami kali ini, tetapi demi leluhur Anda. Seorang leluhur tua Sun memiliki masalah dalam berlatih kungfu dan terus-menerus memulihkan diri. Oleh karena itu, Feng Chen secara alami percaya bahwa Sun Yan datang dengan tujuan agar Sun menguasai surga. Sun Yan menggelengkan kepalanya, tidak, kakek saya dalam kondisi baik sekarang. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami di sini untuk meminta bantuan Serikat Alkemis. Apakah Anda tahu apakah Presiden ada di Serikat? Nada bicara Sun Yan sangat lembut, tidak sekeras Wu Chen. Namun, dia juga tidak menyalahkan Wu Chen. Dia pasti dewa dan pemimpin semua alkemis di alam semesta. Tidak salah lagi jika mencari Gu He secara langsung. Presiden ada di Serikat. Aku akan mengajakmu menemuinya. Setelah memikirkannya, Feng Chen memutuskan untuk membiarkan mereka menemui Gu He. Mungkin mereka memiliki sesuatu yang penting, yang tidak pasti. Terima kasih banyak, Tuan Feng. Sun Yan menoleh ke arah Wu Chen dan berkata, ayo pergi. Wu Chen tidak mengatakan apapun. Dia mengikuti Feng Chen dan memasuki Serikat Alkemis. Segera, mereka tiba di kantor tempat Gu He bekerja. Presiden, Nona Sun Yan Sun ingin menemuimu. Feng Chen hanya menyebut Sun Yan, tetapi tidak menyebut Wu Chen. Nona Sun, di dalam ruangan, seorang lelaki tua berambut putih mendongak ke pintu dan berkata, biarkan dia masuk. Sun Yan juga tahu bahwa dia adalah putri Sun Feng, pemimpin kerajaan Sun.
Dia juga seorang pria kuat dari alam dewa sejati. Tuan kuno, Sun Yan masuk dari luar. Nona Sun, apa yang bisa saya bantu? Gu He menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan berdiri dari tempat duduknya. Sun Yan tidak menjawab, sebuah suara dari luar berdering. Gu He, apakah Anda seorang lelaki tua yang masih hidup? Wu Chen masuk dari luar. Saat melihat Wu Chen, Gu He menatap dan berkata, Anda orang tua, Anda benar-benar tidak bisa mengeluarkan gading dari mulut anjing. Wu Chen masuk. Sama-sama, dia menemukan kursi kulit untuk duduk. Orang tua, Anda tidak berada di dunia dan apa yang Anda lakukan di sini? Identitas Wu Chen diketahui dengan jelas oleh Gu He. Wu Chen berkata, saya datang ke sini untuk sesuatu, aku butuh bantuan serikat alkemismu untuk menemukannya. Jalan sungai kuno, tidak memurnikan bahan obat dewa dan Gu He juga sangat paham tentang berbagai urusan kelompok etnis. Dia juga tahu bahwa Wu Chen dan rekan-rekannya telah bekerja keras untuk menemukan bahan obat dan memurnikan ramuan ajaib. Namun, bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan ajaib terlalu rumit. Bahkan jika kita mengumpulkan kekuatan seluruh alam semesta dan mengerahkan semua orang untuk menemukannya, butuh lebih dari 10 tahun untuk menemukan semuanya. Wu Chen mengangguk, ya, aku sangat khawatir tentang ini sekarang. Dibandingkan dengan mencari bahan obat, Wu Chen lebih suka membuat pil. Baginya, selama dia memiliki cukup bahan, dia dapat membuat pil. Bahkan jika itu untuk membuat pil dewa, tidak ada masalah. Namun, masalah yang dihadapinya sekarang adalah masalah bahan obat. Mereka telah mencari begitu lama, tetapi mereka masih kekurangan beberapa bahan obat, jadi mereka tidak dapat membuat pil dewa yang sebenarnya. Oleh karena itu, bahkan jika dia adalah dewa pil, dengan alkimia terbaik, dia tidak dapat membuat pil. Gu He berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk datang kepadaku untuk masalah ini. Aku tidak tahu di mana ramuan itu. Mereka mendukung persatuan alkemis di dunia. Mereka berhubungan dengan Danji. Begitu mereka menemukan obat yang dibutuhkan, mereka segera membelinya dengan biaya berapapun, lalu mengirimkannya ke Danji. Karena Danji sekarang membutuhkan obat-obatan itu. Namun, pada akhirnya, sangat sulit untuk menemukan ramuan semacam ini. Mereka hampir punah. Di mana saya bisa menemukannya? Karena itu, dia tidak punya cara lain selain melihatnya. Wu Chen terdiam. Dia telah memberi tahu seluruh dunia sejak lama. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menemukan tanaman obat yang dia butuhkan dan mengumpulkan sebanyak mungkin tanaman obat. Gu He adalah temannya dan berkewajiban. Jika dia menemukan tanaman obat yang bagus, dia pasti akan memberi tahu. Tidak diragukan lagi. Orang tua, apakah kamu tahu pangkalan kebun obat langka apa yang ada untuk mendukung dunia? Gu He berkata, ada begitu banyak pangkalan di kebun obat. Pada dasarnya, setiap keluarga besar, kekuatan besar, memiliki pangkalan obat. Begitu Wu Chen mandek, itu juga benar. Kebun obat, yang merupakan tempat untuk membudidayakan tanaman obat, ramuan dan pil, sangat diperlukan bagi setiap keluarga. Bagaimana dengan yang liar? Meskipun bahan obat yang dibudidayakan di pangkalan keluarga bernilai tinggi, pada dasarnya itu adalah bahan obat yang populer. Jika mereka memiliki bahan obat yang mereka butuhkan, bahan obat itu mungkin telah dijual kepada mereka sejak lama. Di mana mereka bisa menunggu sampai sekarang? Selain itu, Danjinya, yang merupakan pangkalan alami untuk membudidayakan bahan obat, tidak tahu berapa banyak bahan obat yang tumbuh di Danjinya. Jika jenis dan jumlah bahan obat berada di luar jangkauan siapapun, ia tidak terlalu memperhatikan bahan obat yang dibudidayakan di kebun farmasi di luar. Oleh karena itu, ia menaruh harapannya di alam liar, karena hanya sedikit orang, bahkan jika ada bahan obat langka, orang lain mungkin tidak mengetahuinya. Lagi pula, tidak semua orang adalah alkemis, yang memiliki persepsi dan kognisi alami untuk bahan obat. Alam liar, Gu He mengerutkan kening, berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Di alam liar, hantu itu tahu bahwa cakupannya terlalu luas dan konsepnya terlalu samar untuk ditemukan. Wu Chen mendesah pelan dalam hatinya. Tampaknya butuh banyak waktu dan kerja keras untuk menemukan ramuan yang tersisa. Orang tua, apakah Anda punya saran bagus? Gu He berkata, saya sarankan Anda pergi ke dunia otak cahaya, instrumen detektif berteknologi tinggi dari dunia otak cahaya,
yang merupakan hal yang baik, dapat memainkan banyak peran. Wu Chen berkata, jangan ingatkan aku, kali ini aku membawa seperangkat detektor teknologi terbaru. Selama aku menemukan ramuan yang dibutuhkan, dalam jarak sejuta mil, aku akan merasakannya. Wu Chen terkenal dengan teknologinya yang tinggi. Tentu saja, Wu Chen tahu ini. Alkimia miliknya berhubungan erat dengan dunia. Jika ada produk teknologi tinggi terbaru yang membantu para alkemis mereka, mereka akan membelinya tanpa ragu-ragu. Dan detektor obat adalah poin penting yang mereka khawatirkan. Bagi para alkemis mereka mencari ramuan yang memiliki efek yang sangat baik. Sebelum dia keluar kali ini, dia membawa satu set peralatan bersamanya. Set peralatan itu memiliki berbagai macam efek ajaib pada pendeteksian bahan obat dan pencarian bahan obat. Selama informasi dasar bahan obat yang dicari tidak hilang, detektor dapat melacak secara otomatis dan dapat dideteksi dalam jarak 1 juta mil. Kalau begitu, aku tidak punya ide bagus. Adapun Wu Chen, tidak ada keraguan tentang Gu He. Karena dia dapat memikirkan detektor, dia pasti dapat memikirkan metode ini. Wu Chengui adalah dewa alkimia, orang pertama di dunia. Dia pasti sangat jelas tentang hal-hal tentang alkimia ini, yang tidak diragukan lagi. Wu Chen menatap Gu He dan berpikir bahwa dia dapat menemukan beberapa ramuan di sini. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan yang asli, dia juga dapat menemukan beberapa petunjuk. Dari mana dia tahu bahwa hasilnya akan seperti ini? Tampaknya dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum dia ingin menemukan ramuan dan membuat pil buatan dewa yang sebenarnya. Tidak sesederhana itu. Namun, apapun yang terjadi, dia akan berusaha keras untuk menemukan ramuan itu. Jika dia tidak menemukan ramuan itu, dia tidak akan pernah menyerah. Orang tua, tolong perhatikan lebih saksama. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan ramuan itu. Jika ada berita, aku akan segera memberitahu kamu atau orang-orang di Danji. Gu He tidak menolak, karena dia tahu bahwa masalah kali ini terkait dengan dunia dan kelangsungan hidup alam semesta. Begitu ras asing memimpin dalam memurnikan ramuan buatan dewa dan membiarkan orang-orang kuat mereka menyerapnya, maka mereka akan lahir dengan seorang kaisar sejati. Pada saat itu, orang-orang ini, makhluk dari semua dunia, akan diperbudak oleh ras asing. Selamanya dan selamanya hidup dalam dosa dan rasa sakit, kita tidak akan pernah bebas, ini adalah akhir yang sebenarnya. Sebenarnya, aku punya cara di sini, tetapi terlalu berisiko untuk dicoba. Wu Chen menatapnya dan berkata, orang tua, jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu ingin pergi ke tempat yang berbeda, lebih baik menghindarinya. Di mana dunia suci orang yang berbeda. Bahkan dewa tertinggi tidak berani masuk sesuka hati, apalagi yang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah tempat yang indah di dunia suci berbagai bangsa, karena ada ramuan ajaib penciptaan, tetapi itu adalah ramuan yang rusak. Jika dia bisa mendapatkan ramuan itu, dia akan 100% yakin bahwa dia dapat memperbaikinya, dan membuat ramuan yang rusak itu berubah menjadi ramuan dewa penciptaan yang nyata, dan kemudian mereka akan yakin seorang kaisar agung akan lahir, dan tidak akan ada harapan bagi ras lain karena hilangnya pil sisa. Oleh karena itu, kali ini, bahaya ras lain akan teratasi secara alami. Namun, ada masalah fatal dalam proposal ini, yaitu, bagaimana cara memasuki dunia suci berbagai bangsa, bagaimana cara mendekati pil sisa, dan bagaimana cara mengambil pil dari tangan orang-orang dari berbagai negara. Ini adalah kesulitan terbesar. Kekuatan ras alien sudah diakui secara universal. Di dunia ini, tidak ada satupun ras yang dapat menandingi seluruh ras alien dengan kekuatan mereka sendiri. Bahkan ras naga yang paling kuat sekalipun, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Oleh karena itu, ide semacam ini hanyalah sebuah ide, tidak realistis. Gu He mengelus jenggotnya. Idenya sama dengan Wu Chen. Itu bukan ras biasa. Itu dapat memilih keberadaan semua ras surgawi sendirian. Kekuatannya yang dahsyat sudah cukup untuk mengguncang semua ras surgawi. Jika tidak, semua ras surgawi tidak akan dapat bersatu untuk melawan semua ras lainnya. Ini benar-benar langkah yang mustahil. Jika Anda ingin menerobos kerajaan suci ras lain, Anda harus mengeluarkan pil sisa itu. Itu tidak terlalu sulit. Itu tidak mungkin. Baiklah, kali ini saya akan mengganggu Anda, orang tua.
Sampai jumpa lain waktu. Wu Chen berdiri dan pergi keluar. Kemudian, Sun Yan mengikutinya. Wu Chen, kemana kita akan pergi selanjutnya? Wu Chen dan Sun Yan keluar dari Persatuan Alkemis dan berjalan di jalan. Kali ini mereka pergi ke Persatuan Alkemis. Mereka bisa mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa, dan mereka pergi tanpa hasil apapun. Wu Chen mengerutkan kening. Sekarang, dia tidak punya ide bagus. Mereka datang ke sini untuk mencari tanaman obat dan Persatuan Alkemis, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Namun, ini bukan di luar dugaannya. Jika tanaman obat itu benar-benar begitu mudah ditemukan, mereka tidak akan memiliki nilai apapun. Biarkan aku menunjukkanmu kepada seorang teman lama. Setelah memikirkannya, Wu Chen berkata dengan suara yang dalam. Teman lama, siapa? Sun Yan bertanya bagaimana dia tidak ingat teman lama mana yang dia miliki saat dia mendukung dunia. Wu Chen berkata, Zhou Jie, kamu seharusnya memiliki beberapa kesan. Zhou Jie, Sun Yan dan Liu Mei mengerutkan kening. Nama itu terdengar familiar baginya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Melihatnya seperti ini, Wu Chen menyadari bahwa dia mungkin tidak mengingatnya. Dia berkata, tidak tahu apakah kamu masih ingat roh bumi. Roh bumi, apakah itu dia? Dengan peringatan Wu Chen, Sun Yan segera mengerti siapa yang dia bicarakan. Zhou Jie mendukung dunia. Zhou Jie, seperti dia dan Wu Chen, berada di dunia kecil, benua Tianwu. Karena konstitusinya adalah semacam tubuh roh bumi, konstitusi yang sangat kuat, dia juga tahu. Namun, setelah dia meninggalkan Tianwu, dia tidak terlalu memperhatikan orang ini sampai Wu Chen menyebutkan orang ini. Wu Chen mengangguk, ya, saya bertemu dengannya ketika saya datang untuk mendukung dunia beberapa hari yang lalu. Sekarang dia berada di bawah bimbingan orang tua Tuk Xingsun. Kekuatannya telah meningkat pesat dan dia akan menjadi dewa. Apakah itu yang kamu katakan tentang raja? Sun Yan tidak bisa tidak melihat Wu Chen, Tuk Xingsun. Ini adalah tokoh terkenal. Meskipun penampilannya mungkin aneh, kekuatannya sangat kuat dan kuat. Dia telah mencapai ranah Raja Dewa, dan gelarnya adalah Tu Xingjun. Selain itu, dia memiliki konstitusi khusus. Konstitusi ini sama dengan Zhou Jie, dan semuanya adalah roh Tu. Wu Chen tertawa. Dia dan Tu Xingsun adalah teman lama. Dia memanggilnya Tu Xingsun. Tidak ada yang salah dengan itu. Pergilah, aku akan membawamu. Meskipun dia sudah lama tidak berada di sini, Wu Chen masih tahu tentang kediaman Tu Xingsun. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kedua pria itu berada di luar istana Tu Xingsun. Tu Xingsun, teman lamaku ada di sini, dan aku tidak akan keluar untuk menemuinya. Nama dan nama keluarga Wu Chen, suaranya yang kuat, disertai dengan penyebaran kekuatan spiritual, dengan cepat menyebar ke seluruh istana. Hahaha, begitu kata-kata Wu Chen jatuh, tawa besar terdengar dari istana, seperti ombak yang mengamuk. Kemudian, ruang di sekitarnya terdistorsi, dan seorang lelaki tua kecil muncul. Ini adalah Tuk Xingsun. Saya telah melihat Raja Bumi. Sun Yanggong menundukkan tangannya dengan penuh hormat. Tu Xingjun menatap Sun Yan dan berkata, bagaimana kabar ayahmu, Sun Tianjun? Jelas, Tu Xingsun juga mengenal Sun Yan dan tahu identitasnya. Semua baik-baik saja dengan ayahku, kata Sun Yan. Tu Xingsun mengangguk, menatap Wu Chen dan berkata, dan Sen, saya mendengar murid saya menyebutkan tentang Anda beberapa hari yang lalu. Tanpa diduga, kamu ada di sini sekarang. Wu Chen bertanya, bagaimana keadaan Zhou Jie sekarang? Jalan matahari garis bumi, diamlah, jangan bersaksi kepada Tuan tidak akan keluar. Diam, Wu Chen tersenyum. Dia tahu bahwa Zhou Jie mungkin telah dirangsang olehnya, jadi dia menutup pintu. Bagaimanapun, mereka berada di titik awal yang sama di awal, tetapi sekarang, dia telah mencapai tahap akhir dari alam dewa sejati, sementara Zhou Jie masih berada di puncak alam setengah dewa. Jika dia tidak berlatih keras, maka celah di antara mereka hanya akan tumbuh. Apakah Zhou Jie ditutup? Sayang sekali. Sun Yan mendesah pelan. Dia datang ke sini kali ini untuk menemui Zhou Jie. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari Suanyu Timur benua Tianwu, yang juga merupakan pertemuan. Orang tua, saya dengar Anda sedang mencari ramuan baru-baru ini, bukan? Tanya Matahari Bumi. Wu Chen mengangguk,
Ya, saya telah mencari ramuan baru-baru ini. Aku sangat khawatir tentang ini. Aku tidak menyangka bahwa kau, orang tua, akan berada dalam kekacauan seperti ini suatu hari karena ramuan itu, Sun menggoda. Wu Chen melotot padanya dan berkata, orang tua, aku di sini bukan untuk mendengarkanmu. Apakah kau punya harta karun baru-baru ini? Tuxing Sun adalah roh bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapainya di surga dan bumi ini. Karena itu, ia terkadang akan menemukan beberapa tempat seperti makam dan ruang bawah tanah yang terkubur jauh di dalam ruang bawah tanah. Tempat-tempat ini mungkin berisi beberapa barang berharga. Sayang, aku punya beberapa obat baru-baru ini, tetapi itu bukan obat yang kau butuhkan. Bumi pergi ke jalan matahari. Wu Chen menatapnya dan berkata, itu bukan harta karun bahan obat. Meskipun itu berharga, itu tidak bernilai sedikit pun di sini. Aku sudah mencari tempat baru-baru ini, dan aku akan masuk dan melihat-lihat. Karena kau seorang pria tua, mengapa kau tidak pergi bersama? Di mana ramuannya? Wu Chen menjadi tertarik. Aku tidak tahu. Aku tidak akan tahu sampai aku masuk ke dalam. Kata Tuxing Sun. Wu Chen sangat tertarik. Bagaimanapun, dia tidak tahu harus kemana sekarang. Karena orang tua ini telah menemukan tanah harta karun, dia mungkin juga pergi dan melihat-lihat. Jika dia bisa menemukan beberapa tanaman herbal di dalamnya, itu akan sangat bagus. Sun Yan, bagaimana menurutmu? Sun Yan berkata, tidak apa-apa kalau kau memutuskan hal semacam ini. Kau tidak perlu bertanya padaku. Kemanapun Wu Chen ingin pergi, bahkan ke gunung dan lautan api, bahkan ke prefektur Jiuyu, dia akan menemaninya. Tu Xingsun menatap Sun Yan dan Wu Chen. Matanya menyipit dan dia berkata, orang tua, kalian cukup beruntung untuk merayu putri Sun Tianjun. Wu Chen berkata dengan marah, orang tua, kurasa kau tidak menggosok gigi selama beberapa tahun. Mulutmu sangat bau. Matahari yang terikat bumi tertawa. Kekuatannya mencapai levelnya. Dia tidak tertarik pada cinta dan kasih sayang dunia. Yang mereka kejar adalah kehidupan yang lebih kekal. Kenapa, orang tua, kita sudah datang jauh-jauh. Tidakkah kau mengundang kami masuk? Wu Chen mengalihkan pembicaraan. Jika ada yang bisa diduduki, lebih baik pergi ke bawah tanah dan merasa nyaman, kata matahari yang terikat bumi. Bawah tanah. Mendengar dua kata ini, Wu Chenle berkata, orang tua, aku tidak bisa terlalu banyak berpikir. Aku sedang terburu-buru untuk melahirkan. Pergilah, aku belum cukup hidup, jadi kutuklah aku. Kemudian, di bawah bimbingan Tuxing Sun, Wu Chen dan Sun Yan memasuki istananya. Sebagai seorang raja dewa, Tuxing Sun sangat luar biasa. Tempat yang ditinggalinya bukanlah tempat yang biasa. Kau akan menikmatinya, orang tua. Melihat istana yang megah itu, di dalam istana ini, ada harta karun di mana-mana, ada lukisan dinding yang indah, porselen dari zaman kuno, dan sebagainya. Banyak dari benda-benda ini bahkan bukan milik Wu Chen. Bahkan Sun Yan pun merasa kagum. Aku sudah lama mendengar bahwa Tuxing Jun telah mengumpulkan banyak harta karun. Harta karun ini bukanlah benda biasa. Setiap benda itu tak ternilai harganya dan langka di dunia. Sekarang dia benar-benar melihat harta karun ini. Itu benar-benar terkenal. Bukankah semua benda ini digali dari dalam tanah olehmu? Kata Wu Chen setengah bercanda. Sepertinya kau yang paling mengenalku, orang tua, kata Tuxing Sun. Mendengar ucapan itu, Wu Chen langsung mengeluarkan air liur. Tidak, kau menggali semua benda ini dari dalam tanah. Ya, aku mendapatkan semua benda ini dari bawah tanah. Earthline Sun mengangguk. Kau banteng. Wu Chen juga yakin, orang tua ini, jika tidak ada yang bisa dilakukan, dia akan mengebor ke dalam bumi. Keahliannya dalam mengelak dari bumi dapat dikatakan tak tertandingi di dunia ini. Orang tua, kamu pernah mendengar tentang legenda 10 dewa, kata Tu Xingsun. Aku mendengarnya. Dikatakan bahwa di alam semesta ini, ada beberapa hal yang tak tertandingi yang menguasai surga. Hal-hal ini disebut dewa karena fungsinya terlalu bertentangan dengan langit. Dewa, ini sangat berharga. Di seluruh alam semesta, hanya ada 10 dewa yang diturunkan. Mereka disebut 10 dewa. Masing-masing dari 10 dewa ini memiliki fungsi yang hampir bertentangan dengan langit. Bahkan jika kamu mendapatkan salah satunya, kamu dapat menciptakan yang super kuat.
Alasan mengapa ras alien begitu kuat dan memberontak adalah karena mereka memiliki dua dewa di tangan mereka, bunga iblis dan api neraka. Bunga iblis, menurut legenda, adalah sejenis bunga aneh yang lahir di era kekacauan. Bunga jenis ini tidak akan mati atau mati. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membunuhnya. Bahkan jika kaisar mengambil langkah terakhir, dia tidak dapat menghancurkannya, hanya menyegelnya. Bunga iblis, karena lahir di zaman kekacauan, memiliki kekuatan, yang merupakan teror yang tak tertandingi. Justru karena bunga iblis, sehingga kekuatan ras alien begitu kuat, alam semesta, tidak ada yang bisa mencapainya. Api neraka, yang merupakan api yang paling menakutkan dan mengerikan di dunia, dipublikasikan sebagai api dari neraka yang dalam. Ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dibandingkan dengan api neraka, api suci lembah Void di tubuh Wu Chen hanyalah api di langit dan api di tanah, yang tidak memiliki perbandingan sama sekali. Tepat ketika Wu Chen mengira Tu Xingxun akan melanjutkan pembicaraan tentang 10 dewa teratas, bagaimana dia tahu bahwa lelaki tua itu tiba-tiba berbalik dan berkata, "Pak Tua, apakah menurutmu ada kemungkinan besar kamu dapat memurnikan pil dewa? Apa maksudmu dengan itu? Itu tidak berarti apa-apa lagi. Itu hanya untuk membantumu menganalisis dan menganalisa. Berapa kemungkinan kamu dapat mengalahkan ras asing?" Aku, Wu Chen menatap Tu Xingxun. Lelaki tua ini mengaitkan kemungkinannya untuk memurnikan pil dewa dengan kemungkinan mengalahkan ras lain, yang dapat dikatakan benar. Jika mereka ingin mengalahkan ras lain, mereka harus mengandalkan kekuatan pil dewa untuk memungkinkan mereka menghasilkan kaisar sejati. Hanya kaisar yang dapat memecahkan masalah ras lain. Jika kamu dapat mengumpulkan semua ramuan, kamu dapat 100% yakin. Tentu saja aku tahu itu. Tu Xingxun berkata, kemampuan orang tuamu yang lain tidaklah bagus, tetapi kemampuan membuat pil sangat mengagumkan. Akan tetapi, berapa kemungkinan kamu mengumpulkan semua ramuan itu? Wu Chen tercengang. Sejujurnya, setelah bertahun-tahun mencari, keyakinannya untuk mengumpulkan semua ramuan itu telah sangat berkurang. Ramuan-ramuan itu terlalu sulit ditemukan. Di dunia saat ini, kemungkinan untuk mengumpulkan semua bahan hampir nol. Melihat situasi Wu Chen, Tu Xingxun juga tahu bahwa dia telah ditanyai olehnya dan berkata, karena jalan ini sangat sulit dan hampir mustahil, mengapa tidak mengubahnya? Jalan lain, maksudmu? Tu Xingxun membelai jenggotnya dan berkata, kekuatan bangsa asing ada hubungannya dengan para dewa. Kalau begitu, mengapa kita tidak bisa mulai dari jalan ini? Wu Chen tercengang lagi. Tu Xingxun benar. Cara untuk mengalahkan alien tentu bukan hanya sekadar jalan. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika Kaisar membebaskan dan Dewa menciptakan pil, alien melancarkan beberapa serangan ke alam semesta dan memicu beberapa perang kosmik. Namun, pada akhirnya, mereka semua menyatakan kekalahan di bawah perlawanan alam semesta. Namun, pada saat itu, tidak ada Kaisar Agung dan tidak ada pil buatan Tuan. Sun Yan berkata, maksudmu kita bisa mengalahkan ras asing dengan mencari dewa, kan? Matahari garis bumi mengangguk, berkata, saya persis seperti ini. Di pihak kita, tidak salah jika kita takut pada ras lain. Bagaimanapun, tidak ada keraguan bahwa mereka kuat. Tetapi dari sudut pandang lain, mereka tidak takut pada kita. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa alien takut pada kita? Wu Chen dan Sun Yan tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Sebelum masa ini, di era ini, menurut literatur, seharusnya ada 4 kali serangan alien di pihak kita dan perang antariksa. Tetapi 4 kali sebelumnya, semuanya gagal, dan tidak ada yang berhasil, jadi tentu saja, mereka akan takut pada kita. Jika tidak, mereka tidak akan berpikir untuk memperbaiki ramuan dewa penciptaan dan menciptakan satu kaisar, karena mereka juga takut gagal lagi. Untuk menghindari kegagalan lagi, jadi mereka hanya dengan segala cara menciptakan kaisar yang hebat, untuk sepenuhnya mengubah situasi perang, memenangkan kemenangan akhir pertempuran. Wu Chen dan Sun Yan tidak berbicara. Meskipun kata-kata Tu Xingxun adalah kata-kata aneh, itu bukan tidak masuk akal setelah dipertimbangkan dengan saksama. Tetapi apa hubungannya dengan para dewa? Sun Yan bertanya lagi. Tu Xingxun berkata, tentu saja, karena mereka dapat memiliki dewa, kita juga dapat menemukan dewa di pihak kita.
Kita dapat menemukan dewa yang lebih kuat daripada bunga iblis dan api perlawanan. Dengan bantuan kekuatan para dewa, kita dapat mengalahkan ras lain. Orang tua, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Namun, apa itu dewa? Seluruh alam semesta adalah harta yang langka. Di mana kita bisa menemukannya? Sebagai dewa dan, pengetahuan Wu Chen juga sangat luas. Dia juga tahu tentang hal-hal tentang dewa. Dewa adalah hal yang paling langka dan paling langka di dunia. Mereka lebih berharga dan lebih langka daripada alat yang paling suci. Meskipun ada 10 jenis dewa di dunia, hanya ada 2 atau 3 jenis dewa yang dapat dilihat di dunia nyata. Di antara mereka, bunga iblis dan api neraka di tangan alien dan teratai hijau yang kacau di tangan Tao Hongmeng jelas merupakan 3 jenis dewa yang dapat kita tegaskan keberadaannya di dunia. Adapun dewa-dewa lainnya, seperti Huang Tao dan Li, buah dari Yin dan Yang, 3 batu hidup, telah diwariskan pada zaman kuno, tetapi mereka hanya sekejap di wajan. Di era sekarang, tidak ada yang akan melihatnya lagi, apalagi memilikinya. Adapun pohon suci, sejak zaman kuno, pohon itu telah ditebang oleh seorang pria kuat yang tak tertandingi. Konon, pohon itu kini telah terbagi menjadi 4 bagian. Yang diwariskan hanyalah sebagian cabangnya. Itu bukanlah pohon suci yang sebenarnya, dan tentu saja bukan dewa yang sebenarnya. Oleh karena itu, menemukan benda-benda ajaib itu tidak kalah sulitnya dengan menemukan bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat pil ajaib. Tentu saja, selain para dewa, ada cara lain untuk mengalahkan ras asing, kata Tuk Xingsun. Apa yang bisa kulakukan? Mata Wu Chen dan Sun Yan berbinar. Invasi berbagai bangsa telah menjadi bencana umum bagi seluruh surga dan dunia. Sudah dekat untuk menemukan cara untuk memecahkan situasi. Jalan waktu, matahari garis bumi berkata perlahan. Mendengar ucapan itu, Wu Chen adalah Leng pertama, segera memarahi keluar. Orang tua, kau membodohiku. Jalan waktu, yang bahkan lebih menggelikan daripada dewa, karena sejak kekacauan, selain desas-desus dewa penciptaan bawaan, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang dapat memahami jalan waktu, bahkan di zaman kuno yang sangat mulia, tidak pernah terlihat bahwa ada orang yang memiliki bakat seperti itu, dapat memahami desas-desus jalan waktu. Haha, orang tua, jangan khawatir. Apa yang disebut legenda itu pasti tidak datang entah dari mana. Karena ada waktu untuk jalan itu menyebar, maka seseorang harus dapat memahami jalan semacam ini. Apakah Anda bersungguh-sungguh atau tidak? Dia berkata sambil tersenyum. Wu Chen menatap orang tua ini. Ya, memang benar bahwa seseorang pernah memahami jalan waktu, tetapi itu adalah dewa penciptaan bawaan, pencipta seluruh ruang dan alam semesta. Tidak ada keraguan bahwa dia memahami jalan waktu. Namun, pencipta bawaan, yang juga merupakan semacam legenda, adalah karakter yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak dapat menjelaskan penyebab terbentuknya alam semesta dan segala sesuatu. Ada kemungkinan besar bahwa itu tidak ada sama sekali. Terlebih lagi, sepanjang sejarah, dari era kekacauan hingga zaman kuno, dan kemudian ke era saat ini, tidak ada seorang pun yang memahami jalannya waktu. Orang tua ini tidak membodohinya. Di sisi lain, pandangan Sun Yan konsisten dengan pandangan Wu Chen. Mereka semua berpikir bahwa pandangan Tuk Xingsun terlalu mengada-ada. Dapat dikatakan bahwa semakin jauh dan semakin banyak argumen, semakin bias. Pada dasarnya, itu dapat didefinisikan sebagai omong kosong. Pada saat ini, Tu Xingsun membelai janggutnya dan berkata, orang tua, kembali ke intinya, sebenarnya, aku sudah mengatakan begitu banyak kepadamu kali ini, sebenarnya, aku ingin bekerja sama denganmu. Jika intuisiku benar, kali ini, aku mungkin mendapatkan keajaiban. Dewa, di mana kamu mendapatkannya? Matahari garis bumi tersenyum, berkata, Anda tidak peduli tentang ini. Lagi pula, saya memiliki saluran. Wu Chen menatapnya. Sepertinya dia tidak berbicara omong kosong. Dia sangat bingung. Tidak bisakah orang tua ini benar-benar menemukan keajaiban? Bagaimana mungkin? Dewa adalah hal yang paling langka dan langka di dunia. Pemenang dewa yang mengalir bukanlah orang biasa. Mereka memiliki peluang besar. Misalnya, Taois Hongmeng mendapatkan teratai hijau yang kacau. Dengan dewa ini, Anda dapat memahami begitu banyak jalan tanpa kekacauan atau ledakan, dan mencapai posisi dewa tertinggi. Anda memiliki saluran, jadi mengapa Anda tidak melakukannya sendiri, tetapi tarik saya?
Terlebih lagi, bahkan jika Anda menemukan dewa, apakah Anda yakin dapat mengatasinya dengan kekuatan kami? Tidak ada keraguan tentang kekuatan dan pemberontakan para dewa. Bahkan Kaisar tidak berani mengatakan bahwa dia dapat menaklukkan, apalagi mereka. Di antara mereka, matahari yang berjalan di bumi adalah Raja Dewa. Dia dan Sun Yan masih dewa sejati. Bahkan jika mereka bertemu dengan para dewa, mereka tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Inilah jurang pemisah antara kekuatan mereka dan jurang pemisah yang tak terbantahkan. Tidak mesti, dewa itu spiritual, hanya mereka yang ditakdirkan yang dapat melihatnya dan menerimanya. Jika tidak, bahkan jika itu ada di depanmu, kamu mungkin tidak menemukannya, apalagi membicarakannya. Benarkah itu? Wu Chen mengungkapkan keraguan tentang ini. Jika para dewa benar-benar spiritual, mereka tidak akan diambil oleh ras lain. Mereka akan memperkuat kekuatan mereka dan melakukan kejahatan. Akan ada lebih sedikit penderitaan di dunia. Dengan demikian dapat dilihat bahwa para dewa tidak mesti memiliki spiritualitas, atau bahkan sangat jahat, dan mereka memusuhi semua bangsa di dunia surga. Aku telah mempelajari dewa-dewi secara sistematis, dan aku yakin penilaianku akurat. Matahari garis bumi mengangguk. Di mana artefak itu? Wu Chen buru-buru bertanya, Dewa, ini adalah hal yang sangat langka. Di dunia ini, jumlahnya sangat sedikit. Jika itu benar-benar dewa, maka dia harus pergi melihat dan mendapatkan para dewa dengan cara apapun. Selain itu, sekarang setelah alien menyerbu dan menyerbu kota, mereka juga membutuhkan kekuatan para dewa untuk melindungi alam semesta dan dunia yang rapuh. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan dewa, ditambah teratai hijau yang kacau di tangan Taois Hongmeng, maka peluang mereka melawan alien akan meningkat. Aku akan merahasiakannya sebelum aku memberitahumu. Tu Xingsun berkata dengan misterius. Aku melakukannya. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. Orang ini, dia memainkan permainan kerahasiaan dengannya. Sekarang, ketika tidak ada yang tahu, ini saat yang tepat. Jika ada yang tahu, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Wu Chen menatap Tu Xingsun. Dia tampaknya tidak bercanda. Dia lebih skeptis. Mungkin orang ini benar-benar memiliki petunjuk tentang semacam dewa di tangannya, yang juga mungkin. Baiklah, kali ini aku percaya padamu untuk kembali. Jika Tuan dapat ditemukan, maka mereka tidak akan takut lagi pada ras lain.